Pos bicara apa saja bersama Abah Haji Jairullah Azhar. Sip. Sebelum kita menggali lebih jauh tentang keseharian Pak Jairullah Azhar ini, kita bacakan dulu ada pertanyaan dari netizen nih Pak. Iya, iya, iya. Ya. Ini pertama dari Nayara Aridia Naraswari. Bisa diekspos Pak anak-anak yatim yang sudah sukses, bagaimana mereka bisa bangkit dan sukses? Nah, ini pertanyaan dari netizen Pak. Ya, Mungkin siap, bisa siap, diantar siap. Pak. Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan. Oh ya. Jadi memang kalau anak-anak yatim yang sudah lulus ya jadi sarjana, kemudian kerja kan banyak sekali ya. Sebagai contoh kecil aja di Banjarmasin ini ada beberapa yang kerja di kampus. Kampus. Misalnya di kampus di Stinas, Oke. kebetulan itu kampus kami yang mengelola kampus itu Nanding, itu anak yatim piatu, ya, dia sarjana, ada S2, dan alhamdulillah artinya dia sudah bisa mandiri ya. Dan Manyari Mahyudin itu juga ada S2, sama tuh seangkatan anak yatim. Ya. Kemudian ada juga yang kerja di STIMI, yang kerja-kerja di kampus maksudnya. Tapi ada juga yang kerja di yang bekerja jualan ya di Alfamart, Indomaret. Jadi ya biasalah. Jadi tergantung memang ada juga yang jadi kepala desa. Jadi berbagai macam. Nah, jadi kalau ada juga yang jadi sarjana perawat, jadi mereka udah kerja di mana-mana, di klinik, bidan ya. Dan ada juga yang jadi guru, ustadz ya. Bahkan ada jadi tuan guru. Ada tuan guru di mana-mana ya, ada yang di Kaltim, tapi ada juga yang di Batu Licin. Di Batu Licin itu ada namanya guru muda, itu dulu setelah selesai di kita, dia lanjut sekolah di Yaman, pulang, guru muda, dan sekarang jemaahnya sampai puluhan ribu. Setiap malam Sabtu dan malam Selasa dia buka pengajian. Jadi memang banyak, alhamdulillah yang sukses-sukses, dan padomnya sudah ada yang berkeluarga. Ya, dan itu mereka semua terserah. Dan kami ini sebagai orang tuanya ya sangat mendukung, mensupport, sekaligus mendoakan ya. Jadi ya luar biasa lah. Jadi memang banyak sekali ya. Sehingga tidak bisa semuanya. Jadi beberapa yang bisa ingat aja. Nah. Dan maaf tidak bisa dengan tampilan ininya. Ya. Abah Jairullah kan juga dikenal sebagai tokoh di Kalimantan Selatan ya. Nyaris semua bidang nih pian ini Pak. Tokoh politik, iya, seorang olahragawan dan karateka, kemudian dokter, dan juga pernah menjabat cukup lama Pak ya sebagai kepala dinas kesehatan, gitu. Tokoh pendidikan juga, gitu, karena memiliki sejumlah institusi pendidikan, gitu. Dari semua begitu banyak aktivitasnya Pak. Kalau sehari-hari ini apa sih yang mungkin orang ingin tahu Pak? Dari pagi Pak Jairullah itu apa yang dilakukan? Siang apa? Sampai malam. Dan saya dengar kan katanya Bapak sekarang rajin berenang. Ya. Nah, gitu. Jadi pertama tentu yang harus kita lakukan kan menjaga kesehatan. Ya, ya. Apalagi dengan seumur saya ini. Nah, salah satu yang saya lakukan itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita bersama Muhammad SAW, kan ada 3 olahraga beliau itu kan yang diarahkan, berkuda, memanah, dan berenang. Nah, saya ini berenang saya ambil. Kebetulan ya saya karena seorang karateka dulu ada sedikit keluhan, saraf kejepit, dioperasi, masih sakit. Tapi ketika saya mau berenang, alhamdulillah sembuh total gitu. Dan berenangnya di laut ya. Jadi ya itulah ya. Dan memang ya menjaga kesehatan, tapi juga beribadah ya. Karena saya pikir ibadah ini bagian yang luar biasa dalam kebutuhan kehidupan kita ya. Di samping ini memang perintah agama, tapi ternyata ini memang luar biasa dalam membentuk totaliti kehidupan kita lahir batin. Dan satu prinsip yang juga selanjutnya yang membuat saya kemudian beraktivitas kemana-mana itu, sesungguhnya adalah karena kan disebutkan orang yang dimuliakan itu adalah orang yang paling banyak manfaat. Khairun-nas anfa'uhum lin-nas. Bahasa langitnya nih ya, bahasa agamanya. Orang yang paling banyak manfaatnya itu yang dimuliakan. Oleh sebab itu saya berusaha mengolah diri, mengikuti mereka-mereka yang sukses dan berhasil. Sebagai dokter saya akan berusaha memberikan pelayanan kepada siapapun ya. Bukan hanya pelayanan kesehatan, tapi pelayanan umum gitu ya. Karena prinsip dokter kan seperti itu ya.
Dan sampai sekarang itu akan, dan insya Allah sampai kapanpun, mudah-mudahan saya diberi kesehatan sama Allah. Kemudian karena saya berkecimpung juga dalam ya tugas-tugas pengabdian di jajaran pemerintah daerah, sampai di kesehatan dulu, pernah di Provinsi Kalimantan Selatan, ya saya memanfaatkan terus pengalaman-pengalaman saya yang berhubungan dengan masyarakat. Apa kira-kira yang saya bisa berikan ya. Walaupun mungkin hanya sekedar senyum. Tapi saya berusaha, saya bermanfaat dan bermakna. Sehingga saya punya program yang setiap hari ada teman-teman yang bergerak, yang saya minta itu ya untuk mendatangi rumah-rumah yang memang membutuhkan untuk berbagi. Walaupun silent ya. Di Banjarmasin ini walaupun setiap hari itu hanya ya 12 paket ya. Tapi setiap hari bergerak tuh. Ada. Setiap kabupaten begitu. Jadi memang itu. Jadi lalu ya saya waktu kemarin punya waktu luang, saya ikut mengajar ya, mengajar di kampus. Ya, kalau sekarang ya tentu mengajar anak yatim, tapi juga saya mengajar di sekolah ya. Karena saya pikir kalau kita mengajar sebenarnya kita sedang belajar itu. Karena kalau tidak, kita akan semakin cepat mengalami demensia, penurunan ingatan gitu, supaya tetap ingat kuat itu. Sekaligus insya Allah itu kan ada manfaatnya. Jadi alhamdulillah ya. Dan kalau saya berkecimpung juga di politik, karena saya pikir ini adalah area yang insya Allah bisa memberikan manfaat yang juga cukup luas. Karena keputusan politik itu punya pengaruh yang sangat besar. Misalnya saja, saya berharap teman-teman saya yang ada di politik yang ini bisa membuat keputusan yang akhirnya itu berpihak kepada kepentingan orang banyak. Misalnya, keberpihakan pada orang miskin, ya orang-orang cacat, kemudian ya bagaimana ekonomi yang bisa dibantu kepada mereka yang butuh bantuan. Itulah yang saya lakukan ya. Jadi alhamdulillah ya saya berusaha memang dalam keseharian, apalagi dengan umur begini nih, memang harus terus menyibukkan diri ya. Membuat kepadatan kegiatan, dan ternyata memang itu membuat sehat luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pak, apa perbedaan Pak? Ya. Dan ini periode, ini kan dulu Bapak sebagai Bupati Tanah 2003-2010 periode pertama. Nah, sekarang jadi Bupati lagi di periode sekarang. Perbedaannya apa? Perbedaannya, besar sekali ya. Dulu saya Bupati pertama itu kan masih muda ya. 2003-2010 itu ya berapa puluh tahun yang lalu ya. Itu memang saya memang punya sebuah keyakinan dengan rasionalitas saya, bahwa sesuatu yang saya analisa dengan pikiran-pikiran saya, insya Allah itulah yang insya Allah akan tuntas bisa saya selesaikan. Tapi hari-hari ini setelah saya dengan berbagai pengalaman, apalagi dengan usia seperti sekarang, saya mendapatkan pelajaran besar dari pengalaman dan banyak belajar kepada para orang tua, para guru. Hanya sekarang melakukan pendekatan dengan dua ya. Kalau dulu rasionalisasi yang paling kuat, sekarang saya balik. Yang sekarang ini justru pendekatan yang lebih kuat adalah pada pendekatan yang nilai-nilai ya. Artinya batiniah ya. Keagamaan itu. Sehingga bahwa yang kita lakukan ini bukan sekedar tugas, tapi inilah hadiah dan hidayah. Karena kita bisa bermanfaat buat orang lain. Sehingga akhirnya kita bisa bekerja habis-habisan gitu untuk kepentingan melaksanakan tugas, dan itu akhirnya menjadi amanah. Itu bedanya. Kalau dulu memang rasional, kalau sekarang saya ajak teman-teman ya setelah kita ikhtiar berdoalah habis-habisan. Alhamdulillah Tanah Bumbu hari ini pertama kalau kita lihat IPM-nya, indeks pertumbuhan manusia tertinggi di Kalsel Tanah Bumbu. 71 tahun. Kemudian stunting angker itu terendah di Tanah Bumbu. Pertumbuhan ekonomi hari ini rata-rata Indonesia Tanah Bumbu, karena Kalsel saja kan itu berapa? Kalau kita sudah 4,28% plus. Waktu saya masuk di Bupati kedua pertama itu minus 0,18%. Minus 1,18% waktu saya masuk ya. Setelah hampir 2 tahun saya bertugas, sekarang plus 4,28%. Jadi peningkatan luar biasa. Dan itu persoalan yang impossible, tapi menjadi possible ya saya pikir karena doa. Makanya sekarang di Tanah Bumbu itu ada program Satu Desa Satu Masjid, adalah program mendukung, karena saya sudah membuat setiap desa saya bangunkan rumah tahfiz. Lalu kalau agama yang lain menyesuaikan, tapi harapan saya anak-anak yang ada di desa
itu mau tidur di masjid, mau belajar Al-Quran, samping belajar umum, sehingga menjadi penghafal-penghafal Al-Quran, mereka menjadi orang cerdas. Nah, di samping harapan saya, tiap malam masjid terbuka, sehingga auranya desa itu menjadi orang yang berkah. Hanya ada salawat, zikir yang ada di sana, dan itu akan menjadi sebuah doa gitu. Dan harapan kami nanti ada warisan. Adalah agar anak-anak yang nanti itu yang tidur di masjid ini, yang kita gurunya kita bayar sekarang, guru yang mengajar di masjid ada 168 masjid, walaupun hanya 1,5 juta ya. Kemudian anak-anak yang belajar di sana kita fasilitasi ya konsumsi kecil-kecilan ya. Mereka belajar, kemudian kebutuhan lampu, mungkin karpet, bantal kita berikan, dan target kita agar anak-anak nanti menjadi warisan, karena ketika mereka nanti sudah dewasa, mereka menjadi orang cerdas yang berhati mulia, karena ya hidayah masjid ya, itu tempat ibadah. Dan inilah yang nanti akan dirasakan oleh orang tuanya. Nah, kita ini ya para pelaksana tugas ya tentu insya Allah akan mendapatkan juga berkah ya. Karena di Tanah Bumbu, kalau sekarang saya prinsipnya saya bilang nggak ada pejabat. Kita ini semua pelayan. Karena prinsip pejabat itu kata Nabi besar Muhammad SAW adalah al-imam khodimul ummah. Artinya pejabat ini pelayan. Ya, artinya petugas ini pelayan, bukan pejabat. Itulah yang alhamdulillah yang saya rasakan betul berbeda dengan waktu saya lakukan waktu jadi bupati periode pertama. Pertama rasanya pejabat lah, sekarang kita di pelayan. Jadi kita memang harus melayani rakyat. Tidak boleh sombong, tidak boleh, ya harus betul-betul ya terbuka lah untuk terus bersama dengan masyarakat, bersama dengan orang-orang yang memang harus menjadi tanggung jawab untuk ya diperhatikan dan seterusnya. Itu bedanya tuh. Itu bedanya. Aduh, menarik sekali Pak. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin di lain kesempatan kalau Pak Bupati berkenan kita akan bincang-bincang lagi. Siap. Amin. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin ada insight yang bisa disampaikan Pak kepada masyarakat, baik itu mengenai bagaimana kita harus ikut peduli kepada kaum anak yatim, dan mungkin juga bagaimana sih agar kita itu menjadi orang suksesnya, siapa tahu bisa jadi sukses seperti Abah Chairul Azhar. Baik, terima kasih. Saya memang berharap betul ya, terutama kalau pada orang tua kita minta doa ya. Tapi kepada anak muda, harapan saya mereka menjadi orang sukses yang berhasil meraih masa depan, dan salah satu cara adalah dengan ya bersama anak yatim. Saya merasakan betul bersama anak yatim ini banyak sekali ya hal-hal yang luar biasa menurut saya yang tidak terduga saya peroleh. Oleh sebab itu ini saya kira menjadi sebuah motivasi yang khusus. Sekaligus tentu kita memang ya bersama menolong mereka, dan ini tentu rahasia Allah. Kenapa ada orang yang belum lahir ditinggal orang tuanya meninggal, sudah lahir tapi masih muda ditinggal, ada apa ini? Nah, itulah contoh yang memang sudah dirasakan oleh Rasulullah, yang akhirnya beliau menjadi orang yang luar biasa kan. Nah, saya berikan juga motivasi ini kepada anak-anak, tapi kepada seluruh generasi muda, para teman-teman, saya harapkan kalau ingin sukses, kalau saya ini bersama anak yatim. Bersama anak yatim itu sebuah kesuksesan, karena ya saya rasakan betul selama saya hari-hari ini ya hidup sampai dengan hari sekarang, itu pertama dulu jadi bupati, anggota DPR RI 2 kali itu nggak pakai duitan kampanye, dia doanya anak yatim. Sekarang jadi bupati lagi. Saya pikir ini kan anak yatim. Di samping tentu ya mereka ini kan memang harus kita dukung ya. Di samping tentu ya kita memang harus punya kejelasan tentang apa yang menjadi tujuan hidup kita. Itu yang paling penting. Sehingga ini akan menjadi motivasi, energi yang kemudian akan membuat kita ya punya semangat untuk terus berhadapan dengan apapun tantangan, ujian yang kita hadapi. Karena itu pasti ada. Allah, kami harapkan seperti itulah, mudah-mudahan ya, pesan-pesan ya. Terima kasih banyak Abah Chairul Azhar. Perbincangannya sangat menarik. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sehat selalu, Abah. Amin. Makasih, Pak. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Dan pemirsa, Sobat Pipos, demikian tadi
wawancara kita, diskusi kita dengan Abah Jairul Azhar, pengasuh Istana Anak Yatim Darul Azhar Batu Licin Tanah Bumbu, yang juga adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Kita bertemu lagi dalam program yang sama dan di kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat. warahmatullahi wabarakatuh.